Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Analisis terhadap dasar hukum yang mendasari tentang sistem pendidikan di Indonesia dari mata kuliah wawasan kependidikan yang diampu oleh Ibu Niloh Gede Erni Sulindiawati, SEAK MPD. Sebelum kami mulai presentasi, ada baiknya untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Kristiani Dewi dengan NIM 22170111037 dan teman-teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Respedewi dengan NIM 22170111042. Perkenalkan, nama saya Ludia Matriasari, NIM 22170111004. Perkenalkan, nama saya Kadeka Kertawan dengan NIM 22170111034. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Teguh Pramanadangin. Saya dengan NIM 22170111043. Adapun materi yang akan kami bahas kali ini yang pertama yaitu tentang sistem pendidikan Indonesia sesuai dengan UU RI nomor 20 tahun 2003. Yang kedua yaitu tentang kajian kelengkapan dasar hukum implementasi UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang SPN. Yang ketiga yaitu koherensi SNP dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Yang keempat yaitu tentang kajian tentang 8 standar nasional pendidikan atau SNP, dan yang kelima yaitu paradigma pendidikan guru di Indonesia sebelum atau sesudah berlakunya UU RI nomor 20 tahun 2003. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Sistem pendidikan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Sistem pendidikan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, di mana dalam undang-undang ini menyatakan bahwa 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, maupun negara. Yang kedua, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan, nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Yang ketiga adalah sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang kelima adalah tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terakhir adalah pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, selanjutnya adalah dasar dan fungsi serta tujuan, di mana di pasal kedua berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, pada pasal ketiga berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mendasarkan kehidupan bangsa bertujuan untuk memperkembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, dan cakap, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.
Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip dari penyelenggaraan pendidikan. Di sini saya akan menyebutkan 6 prinsip tersebut, yang dimana pada pasal-pasal 4 yang berbunyi seperti berikut. Yang 1, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua adalah pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga adalah pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayatnya. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya, membawa, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan mengendalikan mutu layanan pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian kelengkapan dasar hukum implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau SPN. Di kajian tentang hukum implementasi, terdapat 8 kajian hukum implementasi ini, yang dimana berkaitan tentang pasal-pasal. Pasal yang pertama ada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kualitas spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta untuk keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 7 ayat 1 UU 20 tahun 2003 menyatakan orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Pasal 10 Undang-Undang 20 tahun 2003 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah berhak dalam mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada pasal 6 ayat 1 dan 2. Pasal 6 ayat 1 berbunyi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Lalu pasal 6 ayat 2, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Lalu ada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Jadi, semua orang itu berhak mendapatkan sebuah pendidikan. Lalu ada pasal 12 ayat 2 yang menyatakan setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya pendidikan. Namun, pada pasal ini tidak sesuai dengan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar, khususnya bagi peserta didik yang berada dalam jenjang pendidikan dasar. Lalu, pada pasal ini juga tidak sesuai dengan paradigma negara kesejahteraan yang menyatakan negara berkewajiban dalam menanggung kesejahteraan warga negaranya. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang 1945, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Yang terakhir ada pasal 46 ayat 1 yang menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang koherensi SNP dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ada baiknya untuk kita mengetahui apa itu SNP dan KKNI. SNP atau Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Standar Nasional Pendidikan ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Selain itu, Standar Nasional Pendidikan juga bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
Yang selanjutnya yaitu KKNI. KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan nasional yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia dari capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja di Indonesia dalam menciptakan hasil karya serta kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing. Nah, KKNI ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Yang selanjutnya yaitu peran KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, secara umum KKNI dibagi menjadi 3 peran. Yang pertama yaitu KKNI harus mampu secara komprehensif dan berkeadilan menampung kebutuhan semua pihak yang terkait dengan ketenaga kerjaan serta memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas. Yang kedua, KKNI diharapkan memiliki jumlah jenjang dan deskripsi kualifikasi yang jelas dan terukur serta secara transparan dipahami oleh pihak penghasil dan pengguna tenaga kerja, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Dan yang ketiga yaitu KKNI hendaknya menjadi salah satu pendorong program-program peningkatan mutu baik dari pihak penghasil maupun pengguna tenaga kerja sehingga kesadaran terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia dapat diwujudkan secara nasional. Yang selanjutnya yaitu koherensi SNP dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, koherensi yang tercipta dari SNP dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah terlihat dari kualifikasi formal KKNI. Dalam kualifikasi formal KKNI, kualifikasi yang didapat harus melalui menempuh pendidikan formal, melalui bangku sekolah sampai dengan perguruan tinggi. Nah, disinilah peran standar nasional pendidikan sangat penting sekali untuk merencanakan bagaimana berjalannya proses pendidikan agar berlangsung secara efektif dan efisien agar dapat tercapai kualifikasi minimal dari KKNI itu sendiri. Karena fungsi utama dari Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah untuk merencanakan proses pendidikan agar berlangsung secara efektif dan efisien dari segi sarana, proses maupun tenaga pendidik agar semuanya dapat berkolaborasi dengan baik serta pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Indikator yang dites untuk bisa mencapai sertifikasi KKNI yaitu ada 3 indikator. Yang pertama yaitu kemampuan kerja, yang kedua yaitu sikap pengetahuan, dan yang ketiga yaitu kemampuan bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, standar nasional di sini harus mampu berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk mengatur dan merencanakan bagaimana agar pendidikan formal dapat menghasilkan lulusan yang bermutu yang dapat memenuhi 3 indikator yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sebuah proses perencanaan pendidikan akan dianggap sukses apabila kompetensi lulusan yang ditargetkan dapat tercapai dengan sempurna. Pada saat inilah keahlian guru sebagai ujung tombak suksesnya dan mampu berjalannya standar nasional pendidikan dengan baik melalui proses pendidikan, di mana para guru dituntut untuk memiliki keahlian dan kreativitas yang tinggi sehingga mampu mengemas proses pembelajaran sesuai dengan yang diamanatkan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kajian 8 Standar Nasional Pendidikan atau yang disingkat SNP. Nah, SNP sendiri merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidik di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun 8 kajian standar nasional pendidikan. Yang pertama ada standar isi. Standar yang diatur dalam standar ini mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan standar isi. Standar isi ini memuat beberapa hal, yaitu kerangka, dasar, dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang namanya KTSP, dan kalender akademik. Dengan kata lain, standar isi merupakan standar yang mengatur materi dan kompetensi dari suatu jenjang pendidikan demi terwujudnya lulusan yang kompeten. Adapun daftar isi ini mencakup ruang lingkup. Yang pertama adalah kerangka dasar kurikulum, yang selanjutnya ada struktur kurikulum, yang ketiga ada beban belajar, yang keempat ada kurikulum tingkat satuan kependidikan,
Yang selanjutnya ada kalender pendidikan akademik. Nah, selanjutnya setelah standar isi, yang kedua ada standar proses. Standar proses ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan harus melakukan dengan interaktif, inspiratif, dan menyenangkan, dan partisipasif atau mengikut sertakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, pada suatu satuan pendidik harus mencakup standar kompetensi lulusan. Seperti yang pertama ada perencanaan proses pembelajaran, yang selanjutnya ada pelaksanaan proses pembelajaran, yang ketiga ada penilaian hasil pembelajaran, dan selanjutnya ada pengawasan proses pembelajaran. Nah, setelah standar proses, adapun komponen-komponen yang lainnya. Yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan. Nah, standar ini berkaitan erat dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang selanjutnya ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas untuk mendidik, membimbing, mengajar, serta menilai para peserta didiknya. Sedangkan tenaga kependidikan adalah semua orang yang terlibat dalam suatu instansi kependidikan mulai dari sekolah, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, dan tata usaha. Setelah itu ada standar sarana dan prasarana. Nah, di bagian standar sarana dan prasarana ini, demi berlangsungnya proses pembelajaran, setiap instansi pendidik harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, yang teratur dan juga nyaman. Yang selanjutnya yang keenam ada standar pengelolaan. Pendidikan Nasional Indonesia adalah standar pengelolaan yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu standar pengelolaan oleh suatu satuan kependidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan yang ketiga adalah standar pengelolaan oleh pemerintah. Selanjutnya, yang ketujuh ada standar pembiayaan. Proses pendidikan dapat terselenggara dengan adanya pembiayaan yang berkelanjutan. Pembiayaan dalam dunia pendidikan terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama biaya investasi, yang kedua ada biaya personal, yang ketiga ada biaya operasi. Yang selanjutnya yang ke-8, yang terakhir ada standar penilaian pendidikan, mengatur segala hal yang berkaitan dengan prosedur penilaian pada peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengukur keberhasilan pemahaman peserta didik dan keberhasilan proses pembelajaran selama ini. Paradigma pendidikan guru di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya UU RI No 20 tahun 2003. Paradigma pendidikan merupakan cara pandang dan proses memahami pendidikan nasional dalam bentuk pengamatan dan proses pencarian cara mengatasi permasalahan yang muncul dalam pendidikan nasional. Paradigma pendidikan Indonesia sebelum berlakunya UU RI No 20 tahun 2003, di mana peranan guru sangat menonjol dalam pembelajaran tatap muka. Menurut Emon 1989 antara lain sebagai berikut: 1. Guru sebagai perancang pembelajaran, 2. Guru sebagai pengelola pembelajaran, dan yang ketiga guru sebagai pengaruh pembelajaran. Terus yang keempat, guru sebagai evaluator, dan yang kelima, guru sebagai konselor dan motivator, dan terakhir yaitu yang keenam, guru sebagai pelaksanaan kurikulum. Paradigma pendidikan guru ini di Indonesia sudah berlakunya UU RI No 23 tahun 2003, di mana berlakunya UU ini menuntut adanya perubahan pada peningkatan kualitas kemampuan atau kompetensi profesi guru yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sejalan dengan itu, guru juga dituntut agar memiliki pola berpikir dan pola bertindak
baru dalam memandang, menyikapi, dan melaksanakan pendidikan. Adapun peran utama dari seorang guru yaitu satu, mendidik, mengajar, dan melatih. Yang kedua adalah pemberian pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi. Perbedaan paradigma pendidikan guru di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya UU RI No 23 tahun 2003. Sebelum berlakunya UU No 20 tahun 2003, guru lebih berperan utama untuk mendidik manusia agar memiliki karakter yang berakhlak tinggi dan mulia. Setelah berlakunya UU No 23 tahun 2003, peranan guru untuk menjalankan tugas dan kewenangannya lebih kepada bagaimana meningkatkan kecerdasan, prestasi, keterampilan, dan cara menghadapi persaingan terlebih di era globalisasi ini. Sekian dan terima kasih. Baik, itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan simpulan dari materi yang saya bawakan. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ambil simpulan bahwa sistem pendidikan di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 sangatlah beragam dan mendetail dalam aturan pendidikan Indonesia. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sistem pendidikan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana sistem pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan ideologi dan dasar negara Republik Indonesia, yang dimana hal itu tidak dapat dipisahkan. Setiap sistem pendidikan harus memuat ideologi Pancasila dalam proses pembelajar ataupun mengajar. Kajian tentang kelengkapan dasar hukum implementasi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah dijelaskan berdasarkan yang tertulis pada Pasal 1 Ayat 1, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 6 Ayat 1 dan 2, Pasal 12 Ayat 2, serta Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Standar Nasional Pendidikan atau SNP merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggaraan dan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Dengan adanya standar pendidikan nasional, kita bisa menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa, serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Di mana standar ini nantinya digunakan sebagai dasar dalam pembuatan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pendidikan, yang sejalan dengan tujuan menciptakan pendidikan Indonesia yang berkualitas. Selanjutnya, kita juga bisa mengerti bagaimana kerangka berpikir atau model dalam teori ilmu pengetahuan, di mana pendidikan bermakna seorang anak yang pergi dan pulang yang diantar oleh kedua orang tuanya. Pendidikan adalah hidup segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidup. Sekian simpulan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.